Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin. Pada materi kali ini, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas pada pertemuan pertama, yaitu akan saya sampaikan poin-poin dari materi yang akan kita pelajari, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan juga nanti akan saya jelaskan kaitannya dengan SOP perkuliahan. Baik, langsung saja. Apa saja yang akan kita bahas di materi sejarah pemikiran ekonomi Islam ini? Tentunya ada 14 pembahasan ya, atau 14 bab yang akan kita pelajari, yaitu 7 bab di awal atau sebelum UTS ya, kemudian 7 bab setelah UTS. Untuk 7 bab yang pertama, kita masuk di pertemuan pertama, yaitu kaitannya dengan penjelasan awal ya, atau pengantar atau pengenalan kaitannya dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Apa saja cakupannya, seperti itu ya. Yaitu untuk yang pertemuan kedua, mungkin nanti masih saya yang akan menjelaskan sejarah ekonomi Islam ya, secara umum ini ya. Jadi kaitannya dengan definisi ya, apa itu sejarah, kemudian apa itu ekonomi Islam, kemudian ruang lingkupnya itu apa saja ya, kaitannya dengan sejarah ekonomi Islam. Kemudian untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah, selama masa kehidupan Rasulullah. Itu nanti akan kita pelajari bagaimana pemikiran ekonomi pada saat itu ya. Ini tentunya nanti menjadi landasan awal kaitannya pemikiran ekonomi Islam. Kemudian masuk ke bab yang ini pertemuan ya, lebih tepatnya pertemuan keempat, kita akan membahas pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya, atau khalifah ya setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini nanti kaitannya kelebihan dan kekurangan dari pemikiran ekonomi pada saat itu ya, di masing-masing khalifah. Kemudian perbedaan antara khalifah satu dengan yang lain itu apa ya. Berarti ini kaitannya dengan komparasi, seperti itu, perbandingan. Kemudian masuk ke pertemuan ke-5, kita akan bahas tentang pemikiran ekonomi pada masa dinasti Umayyah ya, yaitu setelah dilengserkannya kepemimpinan Sayyidina Ali ya, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya saat itu terbunuh ya, atau bahkan sebelumnya ketika pada saat arbitrase ya, ketika pasukan dari Sayyidina Ali ini hampir memenangkan peperangan ya, kemudian terjadi arbitrase atau semacam sumpah, seperti itu ya, semacam perundingan gitu ya. Kemudian dilakukan tahkim ya, atau sumpah menggunakan Al-Quran, kemudian negosiasi. Nah, akhirnya dimenangkan oleh kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Kemudian setelah dinasti Umayyah ya, ini periodenya juga cukup lama ya,
periodenya cukup lama. Nanti di ada khalifah siapa saja, dan yang masyhur, yang terkenal pada saat atau pada masa dinasti Umayyah ini khalifah siapa, dan seterusnya nanti akan dibahas di sini. Kemudian masa dinasti Abbasiyah ini juga tidak kalah unggulnya ya daripada dinasti Umayyah. Pusatnya kalau Abbasiyah ini berpusat di Baghdad ya, yang pada saat itu terkenal dengan kisah 1001 malam itu ya, yang terkenal, dan memang dikatakan masa keemasan Islam itu ya pada masa ini ya, zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah. Kemudian untuk materi yang ketujuh ini tambahan dari yang sebelumnya, ini belum pernah saya bahas ya, tetapi pada semester ini akan kita bahas, yaitu pemikiran ekonomi pada masa 3 kerajaan besar ya, yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal ini di India. Itu untuk 7 pertemuan yang pertama. Kemudian untuk 7 pertemuan yang kedua itu bisa kita lihat ini adalah lebih ke arah pemikiran tokoh-tokoh ya. Kalau yang 7 pertemuan yang pertama itu kita secara garis besar dulu pengelompokannya sesuai dengan periode kekuasaan lah, katakanlah seperti itu ya, periode kekuasaan. Tetapi pada 7 bab yang kedua itu kita membahas tokoh-tokoh siapa saja yang berperan dan berpengaruh ya, yang membahas tentang pemikiran ekonomi Islam. Ini di masing-masing bab ini ada 3 nama ya, atau 3 tokoh. Ini nanti untuk penjelasan atau presentasinya, baik itu nanti dari saya ataupun dari teman-teman yang berupa kelompok ya, yang membahas kelompok, itu bisa dibahas 1 atau maksimal 2 ya, dari 3 ini. Jadi ini berupa opsional ya, kalau dibahas ketiga-tiganya saya kira ini akan membutuhkan banyak waktu ya. Jadi kita pilih 1 atau 2 tokoh yang kira-kira itu berpengaruh pada saat itu ya, karena ini saya kelompokkan berdasarkan periode atau masa di mana mereka hidup ya. Ini sesuai dengan urutan tahun ya, periode tahun. Jadi ini mulai dari masa tabi'in ya, kemudian tabi'ut tabi'in sampai periode kontemporer ya. Ini ada 2 bab yang membahas tokoh kontemporer ya, mulai dari Abdul Manan ya, Abdul Manan, Umar Chapra, kemudian Iqbal, kemudian ada juga Munzir Khaff, Baqir As-Sadr, kemudian Adi Warman Karim, ini tokoh Indonesia ya. Jadi nanti 7 bab yang kedua itu memang pembahasannya adalah seputar tokoh-tokoh ekonomi Islam, pemikir ekonomi Islam. Mungkin kaitannya dengan pembahasan bab itu ya, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Kemudian kita lanjut. Untuk referensinya ini saya ambil ada yang berupa buku cetak, ada yang berupa file ya, PDF. Ini yang referensi pertama ini file PDF ya, nanti bisa saya sertakan atau saya masukkan di website, nanti silahkan teman-teman bisa mendownload. Kemudian untuk 4 yang setelahnya ini ya, ini semuanya bisa berupa buku cetak ya, ada buku cetaknya. Untuk Januari ya, di Januari 2016 ini juga ada buku cetaknya ya. Kemudian Nur Hamid. Jadi 2 ini mungkin bisa atau sudah mewakili ya 2 buku ini, nanti silahkan dipakai.
kemudian Ewis Amalia ini juga bisa dipakai, buku cetak, kemudian Adi Warman Karim Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam juga silahkan nanti teman-teman pilih. Tapi misalkan andaikan ada referensi dari teman-teman selain buku juga dipersilahkan selama itu relevan ya. Ketika nanti teman-teman ambil referensi dari internet, silakan nanti disertakan linknya ya atau sumbernya. Kemudian terkait dengan SOP pembelajaran ya, SOP pembelajaran nanti untuk media belajarnya nanti saya pakai website, kemudian YouTube, WhatsApp ya. Tiga media ini. Jadi nanti kalau selain tiga media ini berarti masuk di lain-lain ya, misalkan kayak Zoom atau Google Meet dan seterusnya ya. Ketika nanti teman-teman menghendaki media yang lain yang itu memungkinkan untuk kita pakai ya, itu nanti saya persilahkan ya. Ini fleksibel, tapi saya biasa menggunakan tiga media ini untuk pembelajaran. Kemudian kaitannya dengan penugasan, ada tiga jenis penugasan yang biasa saya gunakan, yaitu yang pertama adalah tugas yang diberikan ketika setelah selesai perkuliahan. Tentunya ini setelah menerima materi ya, materi kuliah baru nanti ada tugas. Kemudian untuk pengumpulan tugas itu 1 minggu ya, 1 minggu setelah selesai perkuliahan itu. Misalkan di minggu ini ada perkuliahan, kemudian setelahnya saya kasih tugas, maka minggu depan tugasnya dikumpulkan seperti itu. Kemudian untuk kuis ini dilaksanakan sebelum perkuliahan, yaitu setelah seminggu sebelumnya itu mendapatkan materi ya. Jadi minimal nanti ketika sudah materi berjalan minggu depannya bisa ada kuis ya. Jadi tugas antara tugas dan kuis ini bisa saling bergantian seperti itu ya. Kemudian untuk pengumpulan kuis itu minimal 1 hari setelah, maaf ya, misalkan kuis saya berikan sebelum perkuliahan dimulai, maka setelah selesai perkuliahan itu jawaban kuis bisa dikumpulkan atau maksimal sehari setelahnya ya. Misalkan pertemuannya hari Rabu, berarti Kamis dikumpulkan, itu kalau kuis. Kalau tugas itu 1 minggu setelah selesai perkuliahan ya, atau 1 minggu setelah pemberian tugas seperti itu. Kemudian untuk presentasi ini sifatnya kelompok ya, jadi nanti kaitannya dengan format PPT ya, PPT dan makalah. Jadi nanti saya lihat dari PPT dan makalahnya apakah sudah layak secara baik itu secara tampilan ataupun secara isinya gitu. Nanti penilaiannya di situ ya. Kalau kaitannya dengan presentasinya nanti masuknya ke partisipasi. Misalkan kaitannya dengan personalnya yang melakukan presentasi itu masuk ke penilaian partisipasi. Untuk penilaiannya ada 6 macam, yaitu UTS 30%, UAS 30%, kuis 10%, ya, tugas 15%, partisipasi ini termasuk presentasi juga nanti saya masukkan ke partisipasi 10%, kemudian lain-lain ini 5%, termasuk salah satunya dengan kehadiran ya, presensi ya. Penilaian presensi dari mana? Yaitu dari nanti bisa saya cek ya lewat Sikadu secara langsung pada saat itu ya. Kemudian bisa melalui website ataupun via WA tadi. Ada beberapa media yang akan diberikan untuk penilaian presentasi seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya kaitannya dengan seputar materi sejarah pemikiran ekonomi Islam dan juga
SOP pembelajaran atau SOP perkuliahan. Jadi nanti silahkan kalau ada pertanyaan kaitannya dengan mata kuliah ini, disilahkan nanti disampaikan di grup WhatsApp. Gitu ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.